hari ini beliau di DP WA-nya itu memasang foto Ganjar Pranowo. Iya, calon presiden 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madiun Raya TV, kita saat ini bersama dengan Pak Kidemang Barno, ngoten Pak Nggih. atau dengan sebutan lain Lurah Gaul. Dan beliau ini adalah salah satu sosok orang yang berprestasi dari Desa Mringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Dan beliau ini punya istilahnya pandangan politik yang cukup lumayan. Beberapa kali prediksinya selalu tepat Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya iya, menang Pak ya. Alhamdulillah menang. Ya. Terus yang membuat heboh hari ini beliau di DP WA-nya itu memasang foto Ganjar Pranowo. Iya, calon presiden 2024. Calon presiden 2024. Pak Barno, ini kenapa Pak kok jenengan menjagokan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di tahun 2024 Pak? Iya, saya walau kenal hanya beberapa, tidak begitu lama, tetapi di media sejak Mas Ganjar ini di komisi berapa ya, di DPR RI, saya memang gubernur Pak ya? Iya, saya memang selalu mengamati Mas Ganjar, tapi ya hanya lewat media. Saya baru kenal dia menjadi gubernur Jawa Tengah, yang artinya kenal ya tidak akrab, tetapi saya biasa WA-an dengan Mas Ganjar. Itu sejak periode pertama apa yang kedua ini Pak? Pertama. Oh, sudah pertama? Iya, sejak pertama kita punya nomor, kebetulan ketemu di Semarang juga waktu itu, terus saya dikasih nomor. Saya minta, terus suruh minta sama ajudannya, terus sama ajudannya juga memang sudah ada memo, akhirnya saya dikasih. Seperti itu, jadi hingga sekarang saya komunikasi baik. Terus saya mata-mati Pak Ganjar ini punya banyak plus lah untuk masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, di mana Mas Ganjar ini seperti sosok Jokowi juga pada waktu itu. Jadi orangnya yang cukup sederhana, dia dilahirkan dari keluarga yang sederhana, sehingga dia menjadi DPR RI, menjadi gubernur. Itu terkesan juga biasa dan asli. Mas Ganjar memang seperti itu. Walau ketemu siapa, ketemu kita, itu juga sama. Jadi tidak kok dibuat-buat, tidak. Jadi persis Pak Jokowi. Dan saya mengamati bahwa Pak Jokowi ini hanya bisa diteruskan oleh Mas Ganjar nantinya. Iya, kalau menurut saya seperti. Apa Pak salah satu kelebihan? Tadi kan banyak plusnya ya. Iya. Apa Pak mungkin? Ya kecerdasan. Mas Ganjar ini orangnya ya sangat cerdas. Terus di mana memimpin gubernur, juga track recordnya memimpin gubernur, memimpin Jawa Tengah itu juga cukup lumayan atau boleh dikatakan cukup baik juga. Sehingga terus popularitasnya ini saya hanya mengamati di berbagai survei. Ternyata Mas Ganjar ini tinggi. Tinggi juga Pak? Iya. Terus kalau kita bicara presiden, ini saya sangat meyakini kok sama survei ini. Jadi survei, lembaga survei ini bukan 1, 2, 3 loh, banyak yang mengatakan Pak Ganjar ini bersaing ketat dengan Pak Prabowo. Nih kalau saya justru Pak Ganjar ini selalu tinggi sebenarnya. Cuman ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu Mas Ganjar ini di partai dia bukan siapa-siapa. Tetapi kalau kita tarik ke 6 tahun yang lalu, peristiwa Jokowi, Pak Jokowi yang notabene Pak Jokowi hanya wali kota, setelah sementara singgah di Jakarta menjadi gubernur, itu juga bukan siapa-siapa di PDI. Pak Jokowi juga bukan pengurus. Tetapi Bu Mega dengan legowo, padahal pada waktu itu Mbak Puan juga kader baik. Sudah disiapkan. Tapi Bu Mega dengan rela, dengan besarnya demi bangsa ini, demi Indonesia, itu merelakan untuk partainya mengusung Pak Jokowi. Nah ini peristiwa ini saya meyakini berulang. Iya, akan berulang. Saya yakin Bu Mega akan berjiwa besar. Walau bukan anaknya, bukan anak turunnya. Yang penting kan partainya. Terus siapa loh? Masyarakat ini tahu kok PDI Perjuangan ini tidak terlepas dari Trah Soekarno. Jadi IR Soekarno terus ke Megawati, walau Pak Karno dulu menurut cerita bapak saya atau mbah saya itu kan PNI, tapi di dalam peleburan menjadi PDI menjadi PDI Perjuangan. Nah ini kan terah Pak Karno. Jadi sama saja dia adalah pemimpin partai.
alangkah baiknya jika nanti Mbak Puan yang meneruskan Bu Mega. Jadi yang meneruskan Bu Mega adalah Mbak Puan, biar Mas Ganjar yang menjadi presiden Indonesia. Itu harapan saya seperti itu. Tapi kalau di ini Pak, dikaitkan dengan para pesaing, kan namanya Pilpres itu kan kompetisi, iya. gitu ya. Kompetisi politik gitu Pak. Ada Pak Prabowo gitu Pak, ada Pak Anies Baswedan. Terus ini akhir-akhir ini kan gambarnya Mbak Puan juga di mana-mana Pak gitu. Itu kan kalau nggak punya tujuan politis kan ya nggak mungkin lah Pak Mbak Puan. Nanti bagaimana Pak? Kansnya menurut jenengan? Ya. Kansnya menurut hitungan Jawa, hitungan panjenengan bagaimana Pak? Itu saya rasa ya juga sama, mungkin dia ya juga punya tujuan, dalam artian belum tentu Mbak Puan gambarnya mungkin di seluruh Indonesia itu mulai dipasang dengan tim-timnya, itu belum tentu mereka Mbak Puan atau Bu Mega ini untuk mengarahkan, ini mungkin untuk coba mengenalkan Mbak Puan terhadap masyarakat. Walau sebenarnya sudah banyak yang kenal, karena satu, dia anaknya Bu Mega, terus pengurus DPP PDI Perjuangan, nah, terus ketua DPR RI, sebenarnya sudah kenal. Terus di backup dengan kampanye, atau bukan kampanye ya, pengenalan lewat apa, poster, lewat apa. Ini nanti akhirnya, ending akhir tetap disurvei. Jadi kalau memang memungkinkan, mungkin juga bisa. Itu kalau bisa ya ciloko Mas Ganjar, ya aku ya susah Mas. Ini saya yakin ada peluang, peluangnya tinggi Mas Ganjar. Siap. Terus kira-kira Pak, kalau misalkan Pak Ganjar dipilih dari PDIP dengan lawan misalkan Anies, bisa nggak Pak? Ya bisa, dia punya hak kan ya juga sama Mas Anies. Yang penting dia ada yang partai mau memberangkatkan. Nah, juga bisa menang nggak dengan kompetitornya seperti Pak? Oh, tidak nutut kalau Anies. Saya yakin ya. Saya lebih cenderung Mas Anies ini kecerdasannya memang cerdas, akan tetapi sedikit kemasyarakatannya. Kalau dilihat dia kelasnya elit Mas Anies ini. Kalau kesan saya yang saya lihat, Mas Ganjar ini familiar. Jadi gerapiak itu Pak. Ini menentukan kenapa presiden ini lebih cenderung, karena keberhasilan dari awal dulu ada presiden yang jarine itu otoriter, terus yang kedua ada yang sosok yang sangat tegas, ternyata tidak. Terus ternyata setelah mendapatkan presiden yang merakyat seperti Pak Jokowi ini kesan masyarakat cukup luar biasa. Pak Jokowi yang orang yang kurus, dianggap orang yang apa ya, ibaratnya kurang tegas, ternyata tegasnya luar biasa. Nah ini kan mengecilekkan publik, atau ya mengecilekkan itu bahasanya. Jadi publik ini dibuat personal oleh Pak Jokowi, oleh sosok Jokowi, sehingga masyarakat di benaknya ini masih menginginkan sosok-sosok Jokowi. Andai kata ada peluang ini amandemen undang-undang, Pak Jokowi ini undang-undang loh, seandainya memperbolehkan bahwa presiden itu 3 kali, harapan Pak Jokowi ini juga masih tinggi. Ini Mas Ganjar yo lek pakar Pak Jokowi lebih baik janganlah Mas. Saya lebih baik itu, saya pasti akan WA duluan Mas, kalau memang itu ya nantilah setelah Pak Jokowi. Tetapi kan apa ya, ini berarti sosok. Ini masyarakat masih mengidolakan seorang presiden yang merakyat, masian. Jadi belum katakan Indonesia yang kuat, yang sosok yang ibaratnya tegas, penampilan yang seakan-akan elit, itu belum saatnya ke situ, karena negara kita adalah sedang negara yang kita rasakan aman, nyaman. Jadi walau sebenarnya banyak mungkinlah sedikit ancaman, gesekan itu, tapi dengan Pak Jokowi yang terkesan tidak tegas tetapi bisa menyelesaikan hal-hal ini, sehingga opini ini atau pemikiran masyarakat masih terbawa. Jadi sosok yang sederhana, merakyat ini menjadikan pokoknya ratingnya di atas Mas Yan. Tapi itu bukannya kuat di Jawa Tengah saja Pak, itu kan kalau di luar Jawa bagaimana Pak, di Sumatera, di Kalimantan, sosok Pak Ganjar? Pak Ganjar ini di mana-mana. Jadi Pak Ganjar ini hasil survei dari yang dilakukan SLI atau dilakukan 1.200 koresponden ini kan juga menyebar, yang artinya bukan di Pulau Jawa. Toh kalau di Pulau Jawa saja sebenarnya
Nah, tapi kan di undang-undang harus ada pemerataan kalau tidak salah ya. Jadi harus di setiap wilayah provinsi harus sekian kan gitu. Seandainya kalau kita fix di Jawa, karena di Jawa ini dominan 60% penduduk ini kan di Jawa. Sebenarnya Mas Ganjar ini ngolah di Jawa aja, tambahin Bali, Jawa Bali ini sudah bagus. Apalagi yang memberangkatkan PDI. Ini cukup luar biasa karena apa, PDI di Jawa Timur juga pemenang ternyata, karena ketua DPRD Jawa Timur PDI biasanya kan biasa pemenangi ketua DPRD-nya siapa itu kan pemenang. Nah, jadi terus di Jawa Tengah juga menang, kalah di Jawa Barat. Nah, di Bali juga menang. Jadi pulau-pulau yang padat penduduk ini kan mayoritas merah. Tetapi sebenarnya di dalam pemilihan presiden ini masyarakat tidak cenderung kok partai ini, tidak loh. Saya lihat tidak, karena saya pernah melihat skup desa atau kecamatan ini terlepas dari hal yang lain, itu tidak terpatok pada partai kok. Dia berangkat karena sosok yang dipilih. Nah, ini partainya bukan dari itu loh, enggak masalah saya pilih presiden kok, bukan pilih partai. Ini jawaban masyarakat. Nah, sosok Mas Ganjar ini sudah mengena ke hati masyarakat, baik yang ada di Sumatera maupun di mana tempat. Ini dimanapun kan survei. Kalau saya kan yo tahu saya mungkin lah di Ponorogo atau Jawa Timur, mungkin seperti itu, atau lebih luas lagi mungkin di Jawa karena saya punya teman-teman kepala desa, saya tanya. Daerah sana Ramindi hanya sekedar itu, tapi di luar Jawa hanya sekedar informasi. Tapi saya meyakini itu. Pak, misalkan seandainya Pak Ganjar jadi presiden, kira-kira lebih bagus mana Pak Indonesia ketika dipimpin Jokowi atau Pak Ganjar nanti? Dibandingkan kecerdasan, dibandingkan pengalaman. Pak Jokowi itu kan wali kota 2 periode, sebentar jadi gubernur, lalu jadi presiden. Sementara Pak Ganjar kan DPR RI, gitu. Gubernur 2 periode. Nanti lebih baik atau lebih bagus mana Indonesia, Pak? Sama hebatnya. Sama hebatnya. Karena apa? Pak Jokowi ini pondasi lah, ibarat membuat pondasi sekuat mungkin. Jadi pondasi Indonesia ini sekuat mungkin sehingga presiden mendatang itu harus bisa meneruskan Jokowi. Kalau tidak percuma, Pak. Karena saya yakin di 2 periode ini ada hal-hal yang memang belum tercapai atau belum ibaratnya belum terpenuhi. Yang bisa memenuhi seandainya presidennya nanti sama, pertama tentunya harus diberangkatkan dari partai yang sama. Karena seorang presiden ini tentunya berdasarkan undang-undang itu kan harus karena pilar-pilar demokrasi itulah harus diberangkatkan dari partai politik. Sehingga politik ini ya harus ibaratnya menyambung dari PDI, paling tidak kan PDI Perjuangan harus ada di situ. Jadi Mas Ganjar harus di situ. Karena yang bisa match-kan antara meneruskan program Pak Jokowi yang belum kelar itu adalah Mas Ganjar. Terus sama-sama punya kelebihan. Pak Jokowi dari tataran yang paling rendah. Jadi Pak Jokowi di tingkat wali kota, gubernur hingga presiden ini cukup luar biasa. Padha karo kalau bupati itu kalau diberangkatkan dari kepala desa terus sampai ke bupati ini ya cukup baik sebenarnya, karena hampir sama, desa cuman kawas ruang lingkupnya kecil, bupati besar. Lah ini Pak Jokowi sudah pengalaman di wali kota, sangat pengalaman di situ, terus ditunjukkan prestasi yang banyak, terus di gubernuran menjadi gubernur walau tidak begitu lama. Terus hingga menjadi presiden. Mas Ganjar juga seperti itu. Dia dulunya sebagai penyeimbang karena dia di DPR RI. Mungkin pengawasan, budgeting, kan terkait anggaran. Dia Mas Ganjar lebih paham. Terus dia masuk di eksekutif ya, yang dikatakan bupati ini ya. Dia di gubernur. Itu terus masuk presiden ini juga bagus. Aku tahu neng dewan kok. Aku tahu dari DPR RI, Pak. Kan ngono. Jadi saya sudah merasakan bagaimana saya duduk di Banggar, bagaimana saya duduk di komisi ini, saya mewakili masyarakat, konstituen saya. Terus saya selaku pengawas, saya selaku anggaran. Saya tahu. Terus dia masuk neng jajaran eksekutif. Nah ini kan pengalaman yang cukup pas neng kono ya wis tahu. Aku pengalaman neng kono. Terus sekarang saya duduk di eksekutif neng gubernur saya sudah. Terus presiden. Kurang apa? Kadangkala banyak pemimpin Indonesia atau harapan-harapan seperti itu gagal hanya karena yaitu tidak mendapatkan kendaraan partai politik loh. Ini sebenarnya sangat-sangat disayangkan. Jadi banyak masyarakat, khususnya saya,
ini paling kecewa. Jadi jangan dipaksakan lah. Jabatan ini adalah sebuah amanah. Jadi semua sudah ditakdirkan dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa nanti kamu yang jadi presiden Indonesia, kamu Jokowi, kamu Ganjar, itu sudah digaris. Mana seperti itu. Contoh ya. Jadi sudah digaris. Kalau dulu loh, saya pertama lekas Jokowi itu saya memang fan berat Pak Jokowi. Sehingga tatarannya di kelasnya apa ini wali kota. Saya pada waktu itu nonton di Metro. Saya sudah karena saya dulu belajar di politik juga, sehingga saya memikirkan apakah ini nanti akan, kalau saya dulu bayangan saya pada waktu itu Gubernur Jawa Tengah kan Pak Bibit, Bibit Waluyo itu. Saya mikir iki paling Pak Jokowi kan macung ning gone Gubernur Jawa Tengah. Aku ngen-ngenku seperti itu kok, selalu muncul di Metro. Terus kesan-kesannya ya juga baik, orangnya sangat sederhana. Itu sudah memunculkan sedikit simpati masyarakat. Termasuk saya simpatinya sudah banyak itu. Sudah ada simpati karena keberaniannya pada waktu itu kan Pak Jokowi kalau tidak salah menolak kebijakan dari provinsi apa kan loh, mau dibuat pasar raya atau apa saya lupa di Metro. Itu keberanian seorang wali kota yang cukup luar biasa. Roto-roto ki biasanya karo gubernur, kalau pangkate sak dhuwur sendika dawuh. Wis manut kan ngono. Lah ini ada sebuah keberanian dan sebuah argumentasi yang cukup baik hingga akhirnya apa yang dipaksakan atau diperintahkan oleh gubernur atau yang diizinkan oleh gubernur Pak Jokowi kan ya juga lepas, akhirnya tidak terbangun di situ. Nah ini keberanian ini yang saya ambil. Jadi memang seorang pemimpin itu harus punya yo gelem ngalah, yo iso ngalah, yo iso sedengan rodok ngalah, yo iso yo berani. Harus seperti itu. Kalau kita pemimpin itu datar aja, ya jadinya seperti itu. Tapi Pak Ganjar ini berani nggak Pak orangnya? Oh, sangat berani. Ada buktinya Pak? Banyak kebijakan-kebijakan di Jawa Tengah sebenarnya. Keberanian cukup luar biasa. Karena saya yakin, karena dia Mas Ganjar ini digodok oleh partai politik loh. Jadi dia adalah dulunya. Kalau sekarang pengurus di Jawa Tengah atau tidak, saya tidak begitu paham. Akan tetapi Mas Ganjar ini, dia menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, itu penggodokan di partai politik cukup lama. Ternyata dia dulu juga berangkat dari aktivis. Nah, itu aktivis, UGM juga. Pak Jokowi kan juga UGM. Nah, ini presiden 2 UGM. Universitas yang membanggakan untuk Indonesia, menjadikan pemimpin yang cukup hebat di Indonesia. Tapi pertanyaan Pak Nur Sewu, ini kalau Pak Ganjar lagi diberikan kesempatan, lalu terah Bung Karno bagaimana Pak? Nah itu kalau dikatakan nanti kan keturunan lah, katakan dulu Pak Karno menjadi presiden yang pertama, terus dilanjutkan Bu Mega juga menjadi presiden. Mungkin waktu kan masih panjang. Mbak Puan kesempatan juga masih banyak. Jadi Mbak Puan untuk memperdalam ilmunya, untuk menggodok ilmunya, untuk ini terjun di dalam politik ini masih kesempatan yang cukup banyak. Sehingga saya sangat juga mengharap kepada Bu Mega, kejadian 2015 ya itu kan, Presiden Jokowi itu tuh. 2014 ini terjadi lagi. Jadi Bu Mega dengan lapang dada, dengan keikhlasannya yang berjiwa besar, ternyata seorang perempuan yang berjiwa besar ini mampu atau merelakan partainya. Padahal kalau di PDIP Perjuangan itu saya yakin, apa kata Bu Mega kok? Saya yakin itu, apa kata Bu Mega, walau orang DPP, orang apa semua sebenarnya juga atas dasar masukan-masukan yang banyak juga. Akan tetapi Bu Mega ini adalah founding factor yang utama, ibunya PDI ya Bu Mega yang akan ikut. Tapi saya meyakini dari sekarang, dari dulu, bahwa nanti Bu Mega ini akan jiwanya akan besar. Dia akan mempertimbangkan pertama tentunya hasil masukan dari teman-teman pengurus partai dan juga tokoh Indonesia, tokoh masyarakat, dan juga hasil survei. Karena pilihan presiden, pilihan gubernur ini berbeda dengan pilihan bupati. Pilihan bupati ini lebih disebabkan oleh faktor X. Ya, karena apa? Saya melihat ada beberapa daerah
itu surveinya tinggi, tetapi ora dadi. Tetapi kalau presiden pasca pilihan secara langsung pasca Pak SBY ini surveinya bagus dulu. Surveinya kan tinggi. Awal-awalnya memang rendah dulu Bu Mega sama Pak Prabowo waktu itu. Tetapi lambat laun sudah berpasangan. Waktu itu Bu Mega sama siapa ya, Hasyim Muzadi. Nah, itu. Terus Pak SBY ini surveinya tinggi loh. Jadi hasilnya Pak SBY ini dulu terkesan orangnya kan ya terkesan tegas. Terus ya sing mare tertarik ganteng Pak SBY. Jadi orang ganteng. Terus bare dari era waktu turunnya Pak Harto diteruskan oleh Pak Habibie, terus Bu Mega, Gus Dur, terus Bu Mega. Ini kan terkesan orangnya biasa, terus dia dari kalangan bukan angkatan itu namanya sipil. Ini kalau Pak SBY dari angkatan. Jadi masyarakat ini kangen dengan kedamaian waktu itu. Jadi pengennya Indonesia ini damai, aman, tentram. Terus dia dari militer. Kan seperti itu. Ternyata ya plus minus juga, Pak SBY juga baik, tetapi juga ada kejelekan juga, jadi ya plus minus. Terus setelah itu, masyarakat kangen dengan presiden yang merakyat, muncul Jokowi. Nah ini belum tergeser. Rakyat, Pak? Nah, masih merakyat sederhana ini belum tergeser karena selama pemerintahan Pak Jokowi Indonesia juga aman nyaman. Ya mungkin ada sedikit hal-hal yang ini masih diatasi, bahkan ya sudah teratasi seperti di kejadian di mana Papua. Nah, di Papua, terus kemarin di Poso seperti itu. Saya yakin Pak Jokowi nanti mampu. Iya. Tetap Pak Ganjar, Pak ya? Pak Ganjar. Tapi ini selentingan, Pak ya, selentingan itu kan belum tentu benar. Iya. Tapi istilahnya ada tanda-tandanya. Jadi nanti itu Pak Prabowo dipasangkan dengan Puan Maharani. Ini santer ini, Pak. Nah, nanti posisinya Pak Ganjar bagaimana kalau ini dipasangkan, Pak? Ya itu serba repot. Karena apa yang punya partai adalah Bu Mega. Katakan PDI Perjuangan adalah Mega. Jadi tidak bisa dilepaskan. Mega adalah ibunya Mbak Puan. Jadi itu. Terus kalau memang dipasangkan dengan itu ya Mas Ganjar ini ya jangan memaksa Mas Ganjar, yang artinya jangan Mas Ganjar terus mau dipinang partai lain. Mas Ganjar ya sabarlah, legowo. Tapi yakinlah Mas Ganjar jenengan akan diberangkatkan oleh PDI Perjuangan. Iya. Dari mana, Pak, keyakinannya itu? Ya berbagai pendapat, karena ya itu tadi saya mempelajari yaitu sebagian ada dari mistis yang saya terima, ada ya sedikit mistis atau bisikan bahwa Pak Ganjar itu juga ada. Terus kedua kalinya saya mempelajari justru dari jiwa kebesaran Bu Mega. Jadi Bu Mega ini sulit diramal, belum tentu kok iso ngene terus ini nanti maton yang anaknya. Saya juga menjamin Bu Mega pasti akan mempertimbangkan dari berbagai pertimbangan, yang artinya yaitu tadi dia dari suara masyarakat melalui partai politiknya, yaitu PDI Perjuangan, dan juga kader-kader yang memang dipercaya Ibu atau Bu Mega. Terus yang ketiga adalah survei. Daripada nanti kita tarungkan kayak kalah iman-iman. Pak Jokowi sudah berjuang selama 2 periode ini cukup luar biasa. Ini tinggal meneruskan. Dikala PDI Perjuangan nanti tidak mampu mengantarkan ke sosok presiden, apa yang dibuat Pak Jokowi selama 5 tahun ini seakan-akan menjadi sia-sia. Ini harus presiden. Dan ada wacana masyarakat, bahwa saya juga mendengar sendiri, harapan masyarakat juga iya. Jadi perjuangannya Pak Jokowi ini harus ada yang meneruskan. Kalau tidak ada yang meneruskan, percuma. Indonesia akan kembali lagi. Yang cita-citakan di 2045 atau 2055 ya. Indonesia Emas itu tidak mungkin tercapai. Karena gaya kepemimpinan itu kan berbeda-beda. Gaya pemimpin juga beda-beda, kemauan pemimpin itu beda-beda. Sedangkan di Proyeknas itu sudah disediakan, yang artinya pembangunan ini kan sudah direncanakan sejak dulu. Mau ambil yang mana? Seperti misal Pak Jokowi memang infrastruktur lebih diutamakan, peningkatan sumber daya manusia dinaikkan. Pak Jokowi memang mengambil itu. Nah itu nanti seandainya
presiden yang berikutnya, bukan dari PDI Perjuangan dan bukan penerus Jokowi, ini nanti kita juga khawatir dia tidak begitu respect terhadap infrastruktur. Alah wis biyen wis sudah dibangun aja biar saja. Ngono itu kalau tak teruskan kan ya percuma. Itu kan Jokowi bukan saya. Saya tak cari lain. Saya gencot ning nggone hal apa. Nah ini kan repot toh, Pak. Ini harus itu. Tetapi ya alamu alam yang tahu hanyalah Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahwa nanti setelah Jokowi, jadi karena ini juga ada wacana presiden 3 periode. Kalau 3 periode, saya juga sangat mengharap dan saya akan meng-WA Mas Ganjar. Mas Pak Jokowi macung rasah Mas. Pasti akan seperti itu saya nanti. Tapi kalau tidak macung, yakinlah wis toh. Mas Ganjar sampai sekarang terus berbuat Mas Ganjar. Beri pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat, beri penguatan terhadap rakyat, baik melalui media apapun. Walau mungkin Mas Ganjar tidak bisa begitu dekat dengan televisi nasional, di media-media yang lain bisa. Mas Ganjar bisa lakukan di YouTube, bisa lakukan di media-media yang lain. Ini juga bentuk daripada membangkitkan semangat jurnalis atau semangat kebersamaan dengan teman-teman media, yang artinya tidak hanya mengandalkan media besar televisi, tetapi media yang desa, media kampungan atau media apa Mas Ganjar pakai, itulah akan lebih efektif. Pak, terakhir sebelum saya akhiri, jadi selain merakyat cerdas, apalagi Pak yang terkesan dari sosok Ganjar ini? Dari keluarga sederhana, apalagi Pak? Tegas. Iya. Banyak hal sudah dilakukan, tapi saya mengamati masih di media loh. Tapi di media itu saya yakin karena akurasi, saya tidak membaca media-media yang maksudnya yang belum saya kenal. Rata-rata ya memang media-media ya dikenal, memang punya kapasitas yang cukup luar biasa. Mas Ganjar ini sebenarnya tegas juga. Betul kan, tegas. Sebenarnya PD ini punya 2 sosok yang Pak, yang fenomenal. Selain Mas Ganjar ada Bu Risma. Ya. Nanti kalau presiden bagaimana nih Pak? Ya itu. Masih kuat Mas Ganjar. Mas Ganjar. Terus gini, jadi saya juga khawatir di pemilu di 2004 isu yang tergulir waktu itu adalah pemimpin perempuan. Dulu pada waktu itu saya masih teringat karena waktu itu walau Pak SBY orang Pacitan, saya orang Ponorogo, saya memang fan terhadap Bu Mega. Karena dia adalah keturunan Pak Karno, waktu itu kan seperti itu. Jadi isu yang bergulir di masyarakat bahwa pemimpin itu wedok ya oleh, terus imam wong wedok ndak oleh itu loh Pak. Jadi itu juga yang saya khawatirkan muncul itu lagi. Sebenarnya Bu Risma juga baik, ketegasan cukup baik. Jadi kesempatan Bu Risma juga masih ada setelah nanti Mas Ganjar. Jadi PDI Perjuangan jangan sampai stoknya pemimpin ini habis kan gitu. Iya. Kan ada Pak dari Ponorogo, dari Beringinan. Wah, jauh masih lama. Siap. Terus gini, saya jujur aja, kenapa insting saya mengatakan Mas Ganjar? Gini, saya di 2004 waktu itu Pak SBY macung, itu sebenarnya saya juga masuk di dalam pengurus kecil yaitu KIP atau Komite Independen. Tetapi itu waktu itu yang membawa juga Nanang Kupla sama Musawir. Nah, dia sebenarnya lebih mengkampanyekan SBY waktu itu. Saya juga termasuk bagian daripada pengurus, tetapi opong loh waktu itu. Ini karena jiwa saya merah, saya cenderung kepada Bu Megawati. Terus pada waktu itu malam, saya masih teringat jauh-jauh sebelum Pak SBY mendaftarkan menjadi presiden, Pak SBY itu loh ngepit ke sini, Pak. Mimpi. Waktu ini remasaku dalan ngarepaku sesek. Itu. Terus kedua kalinya yang pilihan kedua juga sama. Pak SBY itu datang ngewehi jajan anakku tapi di lapangan. Mimpi juga. Iya, mimpi juga. Yang 2009. 2009. Aduh, ini Pak Prabowo karo Bu Mega Pak Prabowo kalah ini. Neng aku ya tetap milih Bu Mega karo itu kalah ya. Terus yang dulu juga sama. Terus Pak Jokowi juga sama.
jauh-jauh waktu itu sering saya juga ngipi ketemu Pak Jokowi. Terus ini saya itu loh anehnya ketemu itu jagongan sama Mas Ganjar. Mimpi, Pak? Iya. Sudah lama atau baru, Pak? Sudah agak lama. Sudah setahunan lah sama Mas Ganjar juga sama-sama. Iya, saya sangat meyakini karena itu juga. Jadi saya katakan ini juga ada. Jadi Pak SBY saya ngipi dulu, ternyata ketemu. Terus saya ini kan, Pak, susah tidur sore. Saya itu kalau tidur minimal jam 1 jam 2 pasti itu. Saya jarang tidur Jadi lek ngipi rata-rata kayak tenanan. Pak SBY biyen numpak P, terus ngewahi jajan anakku. Terus Pak Jokowi juga sama. Iya, gitu. Jadi dari mimpi itu saya meyakini itu adalah pertanda yang cukup baik. Tapi saat ini Pak Ganjar Pranowo yang terbaik, Pak ya? Iya, menurut saya. Pak Jokowi. yang bisa meneruskan Pak Jokowi ini adalah Mas Ganjar. Siap. Oke pemirsa, kira-kira begitu obrolan kita dengan Ki Lurah Gaul. Ngatur lagi. Iya. Semoga menginspirasi dan yang jelas saya tunggu komentar-komentar panjenengan. Setuju tidak dengan pendapatnya? Iya, Lurah monggo. Gaul Ini pendapat saya. Zamannya bebas, yang penting tetap menjaga sopan Iya, santun. sopan santun. Jangan menghina yang lain, itu Bang. Oke, Ini kan cuma wacana kan, Iya, Bang? iya. Dan ini masih jauh dalam tahun politik. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Masih lama. Masih lama. Demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.